bulanan, refill kebutuhan dapur, unboxing perlengkapan dapur, dan sedikit food prep. Tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menonton. Alhamdulillah, hari ini aku mau sharing tentang belanja bulanan. Jadi apa yang aku belanjain setiap bulan ini semuanya nggak bakal habis secara barengan, karena ada beberapa yang memang awet pemakaiannya bisa sampai 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, dan baru itu bisa beli lagi. Lebihnya ya kalau memang masih ada, ya kita lengkapin aja apa yang kurang begitu. Nah contoh nih ya mams, kayak misal tepung, gula, minyak sayur itu pasti setiap bulan aku beli. Kayak beras juga setiap bulan aku beli. Nah kalau yang awet-awet tuh misal kayak terasi kayak gitu kan, kayak kecap, saus itu bisa sampai 2 bulan. Kecuali kalau mams doyan nyemil terasi, mungkin setiap bulan beli. Kalau habis belanja bulanan biasanya langsung aku simpen kayak gini. Kalau dulu sebelum punya lemari ya aku simpennya di styrofoam. Tapi kalau di styrofoam itu rasanya nggak awet. Kenapa nggak awet? Karena kerucil-kerucilku itu serbah pingin tahu, jadi suka dibukain, suka dibongkarin, hasil berserakan. Dan mamaknya keluar tanduk marah-marah ngereok. Lanjut, kalau untuk kayak tisu basah, terus sama kayak Pepsodent, pasta gigi, sama kayak sikat gigi, aku simpennya nyatu sama bahan-bahan pokok. Nah ini kalau khusus untuk sesabunan, untuk para sabun aku kelompokin di lemari terpisah, karena biar nggak bahan pokoknya ikutan wangi juga kayak gitu. Jadi aku pisahin kayak gini aja, nggak terlalu banyak sih, tapi ya wajib nyetok. Ini disimpannya wajib lemari yang ada kuncinya, biar para si kerucil nggak bisa main-mainin. Dan untuk wewangian, sabun cukup segini aja aku belanjanya, karena memang keperluannya segitu. Kalau udah rapi kayak gini, rasanya tuh seneng, aman dari hal-hal yang membahayakan. Lanjut ya mams, habis itu aku mau refill beras. Nah jadi kalau aku beli beras tuh nggak banyak-banyak, cuman 5 kilo aja. Biasanya kebutuhan beras aku tuh 10 kilo itu bisa 1 bulan lebih, karena memang kita makan nasi tuh sedikit, banyaknya tuh suka nyemil buat cemilan, jajan kayak gitu. Jadi ibaratnya tuh beras kita awet. Dan aku simpennya di kontainer kayak gini. Pokoknya ini aman banget dari segala kutu-kutu beras. Nah nanti aku cantumin linknya ya di deskripsi box. Pokoknya cantik banget. Aku udah jatuh cinta dari pertama kali melihat box ini. Dan harganya juga lumayan. Lanjut ya mams, aku mau ngisi minyak sayur. Nah ini aku wadahinnya pakai botol kaca. Nah dari sepanjang aku cari, kebanyakan sih yang kapasitasnya cuman 500 mili, 600 mili, ada yang agak besar taunya 900 mili. Kayak tanggung banget rasanya kalau kita isi refill dengan minyak sayur yang 1 liter. Dan kalau ini antara wadah dan minyak sayurnya udah pas. Lanjut, sekarang aku mau refill telur. Nah, jadi setiap kali aku beli telur tuh di sini box-boxan kayak gini, karpetan kayak gini ya. Pokoknya macam-macam lah penyebutannya. Nah, di sini nih satu box kayak gini isinya 30 butir, dan satu boxnya harganya tergantung kan, kadang telur tuh harganya naik, kadang harga telur turun. Nah kalau ini pas aku lagi beli harganya pas ya lagi stabil sekitar 55.000. Kadang pas mahal bisa sampai 59.000, dan pas kadang murah itu bisa sampai 48.500 per box yang isinya 30, yang lebih kurang 2 kiloan telur. Dan sekarang saatnya unboxing. Ini unboxing pertama. Aku beli toples kaca untuk bumbu dapur. Nah toples kaca ini aku belinya ada 3
3 kapasitas. Yang kapasitas pertama itu yang kecil 200 ml, sama yang sedang 550 ml, dan yang besar 1 liter. 1000 ml. Jadi ini ya Mams, barangnya yang besar itu 1000 ml, yang sedang 550, dan yang kecil itu 200 ml. Nah, ini penampakannya. Dia ini toplesnya kedap udara. Jadi pokoknya aman kalau kita mau nyimpen gula, nyimpen tepung, pokoknya aman. Otomatis kan kalau kita toplesnya nggak rapet kayak nyimpen gula itu pasti bakalan rawan didatangin sama semut, dikerubuni kayak gitu. Dan ini toples yang paling kecil imut-imut yang 200 ml ini. Nah, rencananya aku mau masukin bumbu-bumbu dapur yang kayak garam, terus merica, kayak gitulah aku mau masukin. Oh iya, ini aku juga beli sendok. Sendoknya ini sendok kayu, 3 ukuran juga, untuk yang besar, yang sedang, sama yang kecil. Oh ya, ini aku juga beli wadah sambal untuk nyobain bagus apa enggaknya. Ternyata bagus ya, mulus. Nah, ini wadah ini sendoknya. Sendoknya ini sendok kayu apa ya? Kayu jati. Bukan kayu jati, kayu sawo apa keterangannya kayak gitu. Nah, ini bagus banget ya. Sendoknya cocok sama toplesnya. 3 ukuran. Ini yang pertama aku beli yang agak besar. Terus aku mau masukin ke dalam toples yang besar gitu. Terus ada yang sendok yang sedang untuk yang toples juga sedang, dan sendok yang kecil untuk toples-toples yang kecil. Dan jujur aslinya ini bagus banget sendoknya, pas gitu imut-imut. Nah, ini aku coba mau masukin ke dalam toplesnya. Nah, jadi aku tuh beli sendok ini semisal ukuran toplesnya 13 cm. Nah, berarti aku beli ukuran sendoknya 10 cm. Jadi biar ada space gitu kalau toplesnya full. Ini aku susunin dulu toples-toplesnya. Yang kecil ini kalau nggak salah aku beli 7 buah. Nah, jadi ini aku mau isiin segala bumbu-bumbu. Yang pertama aku mau ini gula. Ini dari wadah yang lama. Wadah yang lama tuh inget banget ada celahnya di atas. Jadi nggak sampai berapa hari gitu dikerubun semut. Dan ini juga aku pindahin penyedap rasa. Jadi kalau penyedap rasa tuh kalau di atasnya ada celah, ada udara tuh langsung kayak gumpal gitu. Beda halnya kalau dia dikedap udara, wadahnya itu dia nggak bakal gumpal. Nah, ini aku masukin garam juga. Ini ada lada bubuk segitu tuh udah banyak, udah 1 bulan aku makainya itu mungkin kira-kira ada 100 gram. Kemudian ketumbar bubuk, aku juga pakai ketumbar bubuk. Ini berapa bungkus, pokoknya 10 bungkus yang ladaku ketumbar bubuk, ladaku merica bubuk, itu aku pakai 10 bungkus 1 bulan. Itu pun kadang lebih dan masih bisa dipakai ke bulan depannya. Aku juga masukin kemiri ini bumbu-bumbu wajib yang selalu aku pakai untuk masak. Jadi aku taruh kayak gini, memudahkan aku untuk ngambilnya, nggak repot-repot kayak gitu. Jadi kalau kita susun rapih kayak gini, ada kalanya kita membuat kita masak nih semangat kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak ala kadarnya gitu, kayak udah masak males, ngeliat bumbu-bumbunya nggak rapi, jadi makin males kayak gitu. Jadi kalau aku tuh tipe orang yang rajin banget masak tuh, kalau ngeliat dapur rapi, semuanya rapi, jadi semangat kayak gitu kan. Jadi pas selesai masak tuh juga langsung aku cuci piring segala macam, beresin kompor kayak gitu. Karena penyakit satu lagi kalau habis masak itu kadang kan kompor tuh pasti rawan kotor dan males banget untuk beresin. Jadi kalau kita udah males sekali beresin, males si kompor itu bakal bener-bener kotorannya menumpuk dan males banget ditungkunya itu beresin. Jadi kalau setiap kali masak kita langsung beresin tuh rasanya ada kepuasan diri sendiri, kesenangan diri sendiri kalau kita tuh bisa ngerawat barang rapi terus kayak gitu. Dan lanjut, ini yang untuk ukuran 550 ml aku mau isi teh. Ini teh yang teh celup yang 1 kotak, berapa isi berapa pieces lupa aku.
Lanjut, aku juga mau isi kopi. Nah, di sini kopinya aku pakai produk lokal daerahnya sini karena memang daerah aku ini penghasil kebun teh dan kopi. Nah, jadi penduduknya juga banyak petani yang memang punya kebun teh dan kopi ini. Nah, jadi ini aku boleh dikasih sama teman ayahnya. Aku mau masukin di sini. Ini kayaknya 1 kilo deh. Jadi nggak muat ya satu wadah ini. Aku kasih sendoknya, kemudian tutup. Lanjut, untuk toples satunya aku mau isi gula merah. Jadi gula merah tadinya itu kan gula merah batok. Nah, aku iris-iris kecil kayak gitu terus masuk toples. Karena sebelumnya itu aku nyimpennya di satu toples yang toples plastik dalam kulkas yang belum aku potong-potong. Jadi kalau aku mau buat sambal masak tuh aku ngeluarin gulanya, aku iris-iris lagi, kayak repot banget. Nah, jadi kalau sekarang sekalian aja repotnya, jadi setiap masaknya gampang. Lanjut, ini yang besar ukurannya yang 1000 ml. Aku mau isi pertepungan. Yang pertama aku mau isi gula dulu. Nah, di sini gula aku pindahin dari rumah lamanya ke rumah baru. Nah, ini nggak nyampe sekilo sih gulanya, memang udah udah berkurang. Tapi kalau aku lihat ini walaupun toplesnya katanya keterangannya 1000 ml, tapi untuk 1 kilo pertepungan kayak gini nggak cukup ya. Aku juga nggak ngerti ya kenapa gitu, apa antara kilo dan mili beda ya, karena mili kan cair sedangkan kalau kilo itu padat. Nah, ini tepungnya 1 kilo tuh masih banyak sisanya, mungkin kayaknya ini 500 gram deh untuk ukuran tepung kayak gitu kan, soalnya masih ada sisa separuh bungkus lagi. Kemudian aku juga isi tepung tapioka, ini wajib banget. Aku biasanya mau buat cemilan kayak pempek, cilok dan lain-lain pasti pakai tepung tapioka biar gampang ngambilnya, jadi diwadahin toples kayak gini. Dan terakhir aku mau wadahin tepung panir atau tepung roti. Jadi aku masukin sini. Ini kayaknya ya bener sih, ini aku beli 500 gram tepung panir. Aku masukin semua, tapi masih ada sisa sedikit. Kayaknya ini mungkin sekitar 450 milian ini kapasitas si toples ini. Bukan 1000 mili kayak gitu. Jadi pasnya 500 mili. Cantik kan, jadi rapi. Lanjut, aku mau unboxing wadah bersaus kecap dan mayones. Nah, ini aku beli 4 buah untuk kecap, mayones, saus sambal, saus tomat. Jadi aku tuh udah lama nyari yang memang kapasitasnya besar. Ini aku nemu, ini kapasitasnya ada 2 pilihan, 800 ml sama 1000 ml. Tapi aku lihat di keterangan keterangan penggunanya penilaian tuh katanya 800 ml itu udah cukup untuk isi saus yang 1 kilo. Jadi aku beli yang 800 ml, ngikutin apa bener apa enggaknya, nanti kita coba refill ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya, nanti sehabis dibeli tuh jangan lupa dicuci dulu. Ini aku nggak kasih video cucinya karena memang untuk mempersingkat videonya. Nah, ini yang 800 ml ya, Mams. Nah, lanjut aku mau refill yang udah aku sebutin tadi. Nah, aku mau refill mayones, kecap, saus sambal, saus tomat. Jadi ini semua udah aku cicipin semua brand, dan ternyata brand yang ini yang aku suka, kayak kecapnya, mayonesnya, saus sambal, saus tomat ini yang menurut di lidah aku paling cocok dan paling enak. Nah, ini mayones memang bener-bener enak kayak ini daripada yang lain. Aku langsung beli yang 1 kilo. Jadi aku langsung masukin semua, dan memang pas 800 ml ini memang pas untuk ukuran 1 kilo sebuah mayones. Nah, gini. Ini masih ada sedikit sisa gitu. Untuk 1 kilo dia pas. Lanjut, aku juga mau refill kecap. Nah, untuk kecap ini dia masih bersisa, dalam artian kecap 1 kilo ini nggak bisa muat ke dalam satu botol 800 ml gitu. Khusus untuk kecap aja ya. Nanti
Untuk sambal saus tomatnya dia juga cukup di botol yang 800 ml ini. Memang botol ini tuh kokoh ya, dalam artian tuh tebal, plastiknya lumayan tebel lah. Nah harganya juga lumayan murah, kemarin aku dapat cuman 28.000 yang 800 ml gitu. Nah pas aku mau cek lagi ternyata tokonya tuh udah nggak bisa dibuka lagi, katanya diblokir sama Shopee, kasihan banget. Nah ini cukup kan, pas malah ada sisa gitu. Nah tapi ada kekurangannya juga ya, karena di botol ini kalau kita buka tutup botolnya tuh lubangnya agak besar, jadi agak rawan kalau anak kecil yang ngambilnya. Jadi kalau untuk anak-anak kecil gitu mendingan untuk antisipasi kita ambil ini aja daripada dia ngambil sendiri langsung makannya semangkok bakso tapi dia pakai kecapnya sebotol karena langsung los kayak gitu kan. Jadi dia kan namanya anak kecil kan, pokoknya mendingan kita ambilin gitu untuk wanti-wanti. Alhamdulillah refill perkecapan, mayones, saus sambal dan saus tomatnya udah selesai, dan alhamdulillah sudah rapi kayak gini, buat hati seneng, buat masaknya semakin semangat lagi, buat masaknya semakin enak lagi, dan buat dapur enak dipandang juga, estetik kayak gitu. Rapi kan, alhamdulillah. Seneng banget liatnya kalau kayak gini. Lanjut, aku nih mau unboxing apa ini ya? Oh ya, wadah sendok. Jadi sebelumnya wadah sendok aku tuh terbuka kayak nampan yang bolong-bolong kayak gitu loh. Nah jadi aku memutuskan untuk beli wadah sendok yang ada tutupnya biar aman dari segala perdebuan, semut, serangga dan lain-lain lah, dan aman juga. Yang jelas wadah ini nih kayaknya memang imut-imut, tapi sebenarnya kapasitasnya besar, cukup untuk kita wadahin garpu, sendok gitu. Ini aku beli 2 karena memang garpu sama sendok aku lumayan banyak ya. Nah jadi kan cantik banget ada tutupnya, jadi aman dari perdebuan. Pokoknya semua aku bakal tulis linknya di deskripsi box. Nah oke, lanjut, kita mau unboxing apa ya? Ini unboxing ini wadah sutil sama pisau yang dari kayu. Ini bener-bener bagus banget. Nah aku beli 2, yang itu untuk sutilnya, dan itu aku beli rolling pin juga untuk buat adonan donat kayak apa pokoknya. Nah ini tempat pisaunya ada 5 ya gitu, kiri kanannya sutil dan di depannya tuh space bisa untuk talenan. Nah ini rencananya aku mau masukin sutil sama pisauku. Jujur ini kayunya bagus banget bahannya dan mulus juga gitu, pokoknya cantik deh. Lanjut, aku mau unboxing yang aku bilang tadi, aku juga beli sutil baru. Ini sutil silikon tapi beda warnanya dari yang aku punya sebelumnya. Kalau sebelumnya aku punya tuh warna abu, dan ini aku beli warnanya soy brown atau coklat kayak gitu. Memang ini warnanya cantik banget, dan kalau aku amatin dari pertokoannya Shopee itu jarang warna yang sutil kayak gini gitu kan. Jadi kalau untuk rekomendasi bagi aku warna yang bagus itu ya warna abu, soil brown, sama ada warna kaki gitu, cantik banget pokoknya. Nah ini sutilnya memang benar-benar cantik, aku beli warna yang kayak gini. Kalau warna putih aku tuh takut kayak masak kunyit gitu luntur. Ini ada 12 pieces bersamaan dengan wadahnya ya. Jadi untuk sutilnya tuh ada 11 macam ditambah 1 pieces wadahnya. Tapi aku mau masukin di tempat barunya. Ini pisau aku di wadah yang tadi. Ini ada 4. Nah terus sutilnya aku taruh di kiri dan kanannya, matching banget warnanya sama wadahnya gitu. Jadi kalau ditanya kok ibu rumah tangga bisa pembelian kayak gini, alhamdulillah ya, kalau setiap bulan aku tuh masih bisa nabung dari sisa-sisa belanja bulanan, belanja mingguan, dari kebutuhan ini, kebutuhan itu ada sisanya, baru aku bisa beli yang kayak gini. Tapi jujur li, banyaknya minta tambahin suami.
Ya begitulah IRT Moms, jadi harus pandai-pandai mengelola keuangan negara kita agar tidak cepat habisnya. Lanjut, ini aku mau unboxing. Kalau nggak keburu unboxing ini dijebolin sama si bocil-bocil ini, karena memang mereka tuh penasaran banget kalau ada paket datang pasti ibu buka paket ya gitu berkali-kali. Padahal udah dibilangin nanti tapi ya masih gitu mau dibuka sendiri. Ujung-ujungnya dijebol-jebolin kayak gitu kok nggak cepat dibuka. Nah, ini aku juga beli kebutuhan yang memang butuh. Ini ada apa? Rak piring atau rak dapur atau rak bumbu gitu. Nah, kalau yang ini sebenarnya ini rak piring tapi mau aku pakai jadi raknya apa? Talenan, karena talenan aku tuh lebih dari satu, jadi kalau digantung-gantung itu rasanya nggak rapi, jadi aku beli rak ini murah, itu nggak nyampe 25.000 berapa itu harganya, lupa aku. Nah, jadi kalau kita disusun kayak gini kan jadi rapi gitu, enak dipandang, nggak berantakan kayak ditempel dipaku di dinding-dinding kayak gitu sebelumnya gitu. Lumayan sih, jadi buat rapi gitu, jadi buat estetik. Lanjut, aku mau unboxing rak ini. Kalau ukurannya kecil kayaknya raknya ini 2 tingkat ya Moms. Nah, raknya ini terdiri dari rangkanya itu kiri kanan, habis itu ada baut dan 2 papannya, 2 papan tingkatnya, tingkat 1, tingkat 2. Ini aku rakit sendiri. Rakitnya tuh gampang Moms, kita bisa sendiri kok, walaupun perempuan begini kita pakai obeng gitu. Tapi bisa juga pakai bor. Ini yang 3 tingkat. Nah, ini rak bumbunya yang 3 tingkat, sama juga ada rangkanya, ada bautnya, ada 3 tingkat papannya gitu. Ini aku mau coba ngerakitnya pakai bor. Nah, ini bor apa ya? Bor yang bisa dibawa kemana-mana gitu, nggak dicolokin dulu ke listriknya. Jadi dia ini di tas, aku belinya di DIY di daerah-daerah kalian pasti ada ya Moms. Nah, ini ngebor banget, cepet. Kalau pakai obeng, yang pertama aku pakai obeng tuh lama banget, capek juga tangan, dan ternyata aku menemukan sesuatu hal yang berharga di perkakas suami, yaitu bor. Jadi gampang banget, Bo. Alat begini memang mesti wajib punya ya, karena kayak kalau dipandang sebelah mata untuk apa begini, tapi ternyata pas lagi butuh ada alat kayak gini benar-benar ngebantu cepet pekerjaan, meringkas tenaga juga. Ini ya, bornya ini dicas. Nah, ini Moms dua rak dapur yang udah aku rakit sendiri menggunakan kedua tanganku. Nah, lumayan kan, ternyata aku juga bisa merakit seperti ini. Ini cantik banget, aku jatuh cinta juga. Alhamdulillah udah bisa kebeli, udah bisa kerakit sendiri, dan saatnya kita susun. Nah, ini kenampakannya udah disusun dari toples kaca, semua wadah sendok udah matching. Alhamdulillah, semakin semangat ngontennya, semakin semangat masaknya untuk menciptakan rasa yang enak. Lanjut, ini terakhir unboxing, aku beli rak panci, rak untuk naruh panci, naruh wajan gitu. Ini warnanya putih, terus itu rak-rakannya ada 7 buah. Nah, ini penampakannya, aku lupa berapa nih panjangnya, pokoknya lumayan panjang sih gitu. Dia bisa di adjust bisa diatur gitu ya. Nah, ini aku mau atur dulu, pertama untuk memperkokohnya di tengah dulu, habis itu di samping sayap sebelah kanan dan sayap sebelah kiri. Habis itu aku mau memperkirakan kebutuhan yang aku pakai. Nah, ini udah aku susun semua, udah sesuaikan sama panciku, teflonku, semua aku susun satu persatu. Yang awalnya semua berantakan, saling tumpuk-penumpuk di atas lemari, sekarang udah ada raknya masing-masing. Dan alhamdulillah
rapi, enak dipandang, gampang diambil. Nah, alhamdulillah rapi ya moms. Ini linknya udah aku taruh juga nanti di deskripsi box kalau mama-mama semua mau check out juga. Aku ngerasanya nggak sinkron ya ngevoice-nya dari awal dan akhir ini, mungkin karena videonya kepanjangan jadi bahasanya udah aukadul. Nah ini jadi food prep aku untuk 10 hari ke depan. Sayurnya sedikit karena aku untuk kebutuhan sayur selanjutnya aku beli di tukang sayur keliling aja karena kulkasnya nggak muat. Dan kalau dipaksa aku juga takut malah sayur mayurnya itu busuk karena nggak ada celah, kulkasnya kebanyakan isi. Nah segini dulu untuk sayurnya, selebihnya beli di tukang sayur keliling. Dan untuk prohe aku memilih ayam karena di sini untuk jenis ikan lautnya adalah frozen. Anak-anakku nggak cocok, dia bakal alergi kalau makan ikan yang nggak fresh. Kalau untuk ikan air tawar juga rasanya kurang aku di sini. Dan lanjut aku beli paru sama daging sapi bagian pipi. Semoga video aku bermanfaat ya mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.